Tahawwatar rajulani, kalau ada dua orang yang kebetulan bareng sedang ingin buang hajat, BAB. Ya, kalau kata tahawwata itu buang hajat besar atau buang air besar. Jika ada dua orang kok kebetulan masih ingin membuang air, falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi, hendaknya antara satu orang dengan orang yang lain saling membelakangi, saling menutupi. Ya, jadi jangan sampai buang air bareng. Nah, itu ya. Ya. Atau ya, dijelaskan di sini di toilet umum gitu tertutup sih, ya, nggak kelihatan auratnya, bersebelahan, tapi kebiasaannya apa? Wala yatahaddatsa, ngobrol di toilet itu perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Berkomunikasi, ngomong, ngobrol ketika di toilet itu bukan adab. Ya, sampingan gitu. Gimana? Udah selesai belum? Belum. Sampai dikatakan dalam hadis ini Bapak Ibu, fa innallaha yaqmutu 'ala dzalika. Allah itu murka kalau ada orang seperti itu. Ya. Ngobrol, berbicara ketika buang air. Ya, nyunya punten. Anak-anak sekarang itu kan nggak bisa lepas dari setan gepeng ini. Terus sampai ke kamar mandi itu bawa hati. Itu telepon. Ya, pernah nemukan di kamar mandi kampus itu. Ini ngobrol di mana? Ternyata di dalam mahasiswa itu. Ya, kok sebegitu urgennya telepon di kamar mandi. Saya ingatkan di daerah luar itu. Enggak ada tempat lain untuk telepon itu. Ini penting Pak, ya penting ditahan dulu gitu kan. Nah, sampai dia diungkapkan dalam hadis ini, orang yang tidak melakukan istitar ketika buang air, ya, berdua atau bertiga kelihatan auratnya, ya, tidak saling menutupi auratnya, atau orang yang sedang ngobrol, berbicara ketika berbuang air, ancamannya adalah fa innallaha yaqmutu 'ala dzalika. Allah itu akan murka. Dikatakan di sini makna yaqmut, Bapak Ibu, dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau marah itu ada kata ghadaba. Ini bahasa Yunani, ghadaba itu marah biasa. Jengkel itu ghadaba. Kalau ada kata qamata yaqmutu itu dikatakan asyaddul bughdi. Marah tapi murka. Ya, asyaddul bughd. Ya, marah dengan murka. Maka dikatakan di sini yukrahu, ya, sangat dibenci, ya, an yusallima 'ala al-mushtaghil bi qada'il hajati wal bauli wal ghaib. Ada orang, kita tahu ada orang buang hajat, ya, lalu kita ajak obrol atau bahkan kita menyalami dia, itu sangat dibenci. Wala yastahiqu jawaban, dan orang yang diajak ngobrol atau bahkan diucapkan salam ketika dia kamar mandi, dia tidak wajib untuk menjawabnya. Wa in sulima 'alaihi kariha raddas salam, dia tidak berhak atau tidak wajib untuk menjawabnya. Nah, ada hadis yang lain yang menjelaskan hadis tentang ini, berbicara di dalam kamar mandi itu. Satu ketika hadis dari Ibnu Umar, anna rajulan sallama 'ala nabiyyi asna'a qada'il hajah. Bisa katakan jangan dibayangkan kamar mandinya Nabi seperti apa kalau buang hajat sama dengan sekarang. Nabi buang hajat di tempat yang jauh, ternyata ada salah seorang sahabat, tidak sebutkan namanya, lewat. Mungkin ingin nyapa, ya, ingin mungkin cair begitu, disapa Nabi itu, assalamualaikum gitu kan. Tahu kalau Nabi sedang buang air. Falam yarudda alaihi, disalami berkali-kali, Nabi diam tidak menjawab. Hatta tawaddoa, setelah buang air Nabi beristinja, membersihkan kotoran, lalu beliau berwudu, baru dijawab salamnya. Ketika dikonfirmasi, Nabi, kenapa jenengan tadi kok berkali-kali disapa dengan sahabat tadi kok nggak dijawab? Apa kata Nabi?
Karitu an adzkurullaha illa ala tuhrin. Aku itu tidak suka, benci kalau aku menyebut nama Allah, menjawab salam kan dengan nama Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Aku itu benci, aku nggak suka kalau menyebut nama Allah tidak dalam keadaan suci. Ya. Karena Allah itu harus diagungkan. Ya. Maka ucapkan kalau bisa mengucapkan Allah ya, atau mengucapkan berzikir atas nama Allah itu dalam keadaan suci. Itulah kenapa bahkan sampai disalami yang menjawab salam itu harusnya wajib, tapi Nabi tidak menjawab salam. Saudara, demikianlah pengajian Majelis Cahaya Iman tentang fikih berbagai mazhab, fikih lintas mazhab, dan kali ini membahas tentang istinja, membahas tentang masalah yang terkait dengan pergi ke belakang. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan juga bisa diamalkan dalam kehidupan hari-harian. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.